Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, Senin semangat. Jumpa lagi dengan Ustazah di mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3. Bagaimana keadaan kalian? Sehat-sehat ya? Dan jangan lupa jaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar soal-soal yang menjadi tugas minggu lalu. Baik anak-anak, kalian buka buku LKS Al-Quran Hadis halaman 16 sampai 17. Kita akan membahas bersama-sama tugas-tugas minggu lalu. Bisa dimulai ya. Kita mulai dulu dari halaman 16. Nomor 1, kalimat atau kata di bawah ini yang mempunyai arti kamu akan mengetahui adalah kalimat B. Saufa ta'lamun. Nomor 2, kata atau kalimat di bawah ini yang mempunyai arti kamu masuk adalah kalimat D. Zurtumu. Nomor 3, al-maqabir jika ditulis dengan bahasa Arab adalah yang D. Yang A itu salah karena memakai huruf qaf dan dal. Yang B itu juga salah karena memakai huruf kaf dan dal. Yang C itu juga salah karena memakai huruf kaf. Yang betul memakai huruf qaf. Nomor 4, kalimat atau kata di bawah ini yang mempunyai arti jika kamu mengetahui adalah kalimat A. Lau ta'lamun. Nomor 5, kalimat atau kata di bawah ini yang mempunyai arti niscaya kamu benar-benar akan melihat adalah D. La tarawunna. Nomor 6, ainal yakin maksudnya adalah apa anak-anak? Apakah mata kaki? Apakah mata sapi? Ya, yang betul mata kepala sendiri. Nomor 7, perhatikan ayat-ayat berikut ini. Urutan yang benar ditunjukkan oleh nomor yang B, yaitu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Mudah kan anak-anak? Sekarang nomor 8. Kalimat atau kata di bawah ini yang mempunyai arti sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya adalah kalimat C. La tarawunnaha. Nomor 9, kata di bawah ini yang mempunyai arti kamu pasti akan ditanyai adalah kalimat D. Latus alunna. D ya jawabannya. Ini silangnya Ustazah kelewat, yang betul D. Nomor 10, kata atau kalimat di bawah ini yang mempunyai arti telah melalaikan kamu adalah kalimat A. Alhaakumu.
Nomor 11, kata atau kalimat di bawah ini yang mempunyai arti kubur adalah kalimat C. Makobir. Makobir itu artinya kubur. Tahu ya, kubur ya. Lanjut, halaman 17, nomor 12. Kata di bawah ini yang mempunyai arti pada hari itu adalah kalimat C. Yauma idzin. Nomor 13. At-takatsur bila dis Arab menjadi C. At-takatsur. Yang A itu kesalahannya terdapat huruf shin, seharusnya huruf sa. Yang B juga seperti itu, kesalahannya terdapat huruf sin. Yang D kesalahannya terdapat huruf qaf. Yang betul huruf sa sama kaf. Nomor 14, perhatikan ayat-ayat berikut ini. Urutan yang benar ditunjukkan oleh nomor 4, 3, 2, 1. Yang A ya, jika disusun menjadi kalla lau ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nomor 15, kata atau kalimat di bawah ini yang mempunyai arti bermegah-megahan adalah kalimat A. At-takatsur. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Nomor 1, ilmal yakini. Tanda baca kasroh terletak pada huruf ain, qaf, dan nun. Nomor 2, summa latuslunna yauma idzin 'anin na'imi. Tanda baca domah ada berapa domahnya? Ada 3. Nomor 3, lafal yauma idzin bila dipisah-pisah menjadi ya, wawu, mim, hamzah, dan zal. Nomor 4, lafal latus alunna bila dipisah-pisah menjadi lam, ta, sin, hamzah, lam, nun. Boleh memakai harokat. Nomor 5, kata ta'lamuna bila ditulis Latin berbunyi ta'lamuna. Nomor 6, lau ta'lamuna. Tanda baca fathah terletak pada huruf lam, ta, lam, dan nun. Lamnya ada 2 ya. Ditulis 1 tidak apa-apa. Tetapi di lafal ini ada 4 huruf yang berharokat fathah. Nomor 7, lau ta'lamuna. Tanda baca domah terletak pada huruf mim.
Nomor 8, ilmal yakini. Tanda baca fathah terletak pada huruf mim dan ya. Nomor 9, latus alunna. Tanda baca fathah terletak pada huruf apa saja? Terletak pada huruf lam, hamzah, dan nun. Nomor 10, latus alunna. Tanda baca domah terletak pada huruf ta dan lam. Selesai ya untuk tugas LKS halaman 16 sampai 17. Jika di antara kalian ada yang salah, segera dibetulkan ya. Lanjut, kalian buka buku paket kan halaman 25 sampai 28. Jika sudah, kita mulai ya. Halaman 25 dulu. Nomor 1. Titik-titik at-takatsur. Lafal yang melengkapi ayat tersebut adalah A. Alhaakumu. Yang B itu salah ya, bukan memakai H. Yang C juga salah, itu pakai goin. Yang D juga salah, itu pakai ain. Yang betul pakai H. Nomor 2, surah At-Takatsur adalah surah yang ke-102. Surah ini diturunkan setelah surah Al-Kautsar. Nama surat At-Takatsur diambil dari lafal At-Takatsur yang terdapat pada ayat pertama yang memiliki arti bermegah-megahan. C. Betul ya kalian ya? Nomor 3, surat At-Takatsur adalah surat yang ke-102. Nomor 4, perhatikan potongan ayat berikut ini. Yauma idzin anin naim. Lafal di atas merupakan potongan ayat dari surat At-Takatsur ayat ayat 8. Nomor 5, surah At-Takatsur diturunkan di kota Mekah. Betul sekali. Lanjut, buka halaman 26. Nomor 6, surat At-Takatsur terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Nomor 7, tsumma latarawunnaha ainal. Kelanjutan ayat tersebut adalah ainal yakin. A. Nomor 8, latarawunnal jahim. Lafal tersebut adalah surah At-Takatsur ayat keberapa anak-anak? Ayat ke-6. Betul. Nomor 9, perhatikan ya ayat berikut ini. Alhaakumut takatsur. Nama surah At-Takatsur diambil dari lafal At-Takatsur yang terdapat pada ayat pertama surat tersebut. Surat yang terdiri dari 8 ayat ini diturunkan setelah surat Al-Kautsar dan termasuk surah
Makkiyah. Karena turunnya di Mekah, maka tergolong surat Makkiyah. Kalau turunnya di Madinah, maka termasuk surat Madaniyah. Nomor 10. Surat At-Takatsur ayat 2 dimulai dengan lafal hatta. Hatta. Kelanjutannya gimana anak-anak? Hatta apa? Hatta zurtumul maqabir. Nomor 1, kita masuk ke bagian B, mengisi titik-titik ya. Nomor 1, hatta zurtumu. Kelanjutan ayat tersebut adalah maqabir. Tulisannya maqabiro. Pakai huruf qaf ya. Nomor 2, kalla saufa ta'lamun. Lafaz tersebut adalah surat At-Takatsur ayat 3. Nomor 3, kata ta'lamuna apabila ditulis Arab menjadi seperti ini ya. Kalian tulis jika ada yang belum bisa. Ta, ain, lam, mim, wawu, nun. Jika digandeng atau digabung menjadi ta'lamuna. Nomor 4, lafal yang mengakhiri surat At-Takatsur adalah lafal anin na'im. Sudah ya, kita lanjut halaman 27. Nomor 5. Lafal summa adalah kata hubung yang memiliki arti kemudian. Dalam surat At-Takatsur, lafal tersebut diulang sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali. Di bagian mana aja? Di bagian yang pertama ada summa kalla saufa ta'lamun. Yang kedua, summa latarawunnaha ainal yaqin. Yang ketiga, summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Jadi totalnya 3 kali. Nomor 6, surat At-Takatsur adalah surah yang ke-102 dan diturunkan di Mekah. Nomor 7, perhatikan potongan ayat berikut. Hatta zurtumul maqabir. Lafal di atas merupakan salah satu ayat yang terdapat pada surat At-Takatsur, yaitu ayat kedua. Apabila diurutkan dengan menghafalnya, lanjutan dari ayat tersebut berbunyi, setelah hatta zurtumul maqabir ada bunyi apa? Kalla saufa ta'lamun. Ada yang betul? Alhamdulillah, pandai-pandai ya anak kelas 3. Nomor 8, arti dari lafal al-maqabir adalah kubur. Nomor 9, niscaya kamu benar-benar melihat neraka jahim adalah terjemahan dari surat At-Takatsur ayat 6. Nomor 10, nama surah At-Takatsur diambil dari lafal At-Takatsur yang terdapat pada ayat pertama surah tersebut. At-Takatsur berarti bermegah-megahan. Jika dipahami lebih mendalam tentang arti keseluruhan dari surat At-Takatsur, kandungan dari surat tersebut adalah larangan umat Islam untuk terlena dengan harta atau duniawi, boleh.
Jangan sampai kita terlena dengan harta. Harta tidak akan kita bawa mati. Yang terpenting adalah amal-amal kebaikan kita selama di dunia. Malaikat tidak bertanya, berapa mobilmu? Tidak bertanya. Tetapi yang pertama kali yang ditanya oleh malaikat, bagaimana sholatmu? Itu. Lanjut, tetap di halaman 27, tetapi bagian C, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nomor 1, urutkan potongan-potongan ayat berikut. Di situ ada kata ta'lamuna, kalla, saufa, summa. Jika digabung atau diurutkan menjadi kalimat bagaimana anak-anak? Menjadi kalimat summa kalla saufa ta'lamun. Mudah ya. Nomor 2, perhatikan ayat berikut ini. Potongan lafal di atas merupakan surat At-Takatsur ayat 8. Ayat tersebut akan dapat dibaca ketika lengkap dengan harokatnya. Berilah harokat yang benar untuk ayat di atas agar dapat dibaca dengan tepat. Jika diberi harokat akan berbunyi tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Harokatnya harus sesuai ya. Nomor 3, mengapa kita tidak boleh bermegah-megahan? Kenapa ayo? Kenapa kok kita tidak boleh bermegah-megahan? Karena bermegah-megahan itu dapat menjadikan diri kita kikir dan tidak peduli kepada orang miskin. Akan menjadikan diri kita itu lupa dengan orang-orang yang di bawah kita. Oleh karena itu Allah melarangnya. Paham ya? Nomor 4, tulislah ayat berikut dengan tulisan Latin. Ada kata latarawunnal jahim. Begini ya penulisannya. Kalian tulis yang sesuai dengan di video ini. Lanjut, tetap semangat ya. Halaman 28. Nomor 5. Berilah harokat pada lafal ayat berikut. Jika diberi harokat akan menjadi seperti ini. Membacanya bagaimana itu? Tsumma kalla saufa ta'lamun. Nomor 6, urutkan potongan-potongan ayat berikut. Ada kata latarawunnaha, ada kata al-yaqini, ada kata summa, ada kata aina. Jika diurutkan menjadi kalimat summa latarawunnaha ainal yaqin. Mudah kan? Ini kelas 1 ya, sudah dihafal ya surat At-Takatsur. Nomor 7, surah At-Takatsur adalah surah yang ke-102. Surah ini diturunkan setelah surah Al-Kautsar. Surah At-Takatsur terdiri dari 8 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Nama surah At-Takatsur diambil dari lafal At-Takatsur yang terdapat pada ayat pertama yang berarti bermegah-megahan. Mengapa surat At-Takatsur disebut surat Makkiyah? Jelaskan secara singkat. Kenapa? Pasti kalian sudah tahu kan? Jika surat itu diturunkan di
Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Jadi alasannya kenapa surat At-Takatsur disebut surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah atau sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nomor 8, lafal apa yang mengawali surat At-Takatsur ayat 3? Yaitu ada lafal summakalla. Nomor 9, apabila kalian sudah hafal surat At-Takatsur, pasti kalian tahu kan bahwa lafal Al-Jahim adalah salah satu lafal yang terdapat pada surat At-Takatsur. Ayat berapakah yang diakhiri dengan lafal tersebut? Yaitu ayat 6. Bunyinya latarawunnal jahim. Yang terakhir nomor 10, berilah harokat pada lafal ayat berikut. Jika diberi harokat akan menjadi seperti ini. Bunyinya gimana? Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Paham ya? Alhamdulillah selesai. Itu tadi pembahasan soal-soal di LKS dan di paket. Sekian dari Ustazah. Jangan lupa kalian di rumah membaca Al-Quran meskipun itu cuma 1 ayat. Dan jangan lupa surat At-Takatsur dan Al-Humazahnya dimurojaah terus ya. Haya bina nakhtatim darsana biqiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.